Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di pertemuan ketiga untuk mata kuliah Linux Administrator. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang beberapa fungsi. Di antaranya ada fungsi alias, lalu ada perintah hak izin akses, lalu ada yang namanya mengkompres sebuah file, lalu ada lagi yang namanya mengganti password pada user, lalu kita akan menggunakan editor V dan lain-lainnya. Nah, hari ini kita akan coba mempelajari fungsi itu satu persatu. Oke, seperti biasa, kita masuk dulu untuk penggunaan user. Gunakan user yang sudah kalian buat sebelumnya. Oke, kita sudah masuk ke dalam user Fauzi ya atau user masing-masing. Seperti biasa, kita membuka terminal, klik kanan open new terminal. Oke, untuk pertama posisi kita sedang berada di desktop, jangan lupa kita keluarkan. Untuk keluar dari desktop, kita cukup menggunakan perintah cd. Di enter, lalu kita sudah sampai ke home. Nah, selanjutnya, pertama fungsi alias. Alias ini digunakan untuk mengganti atau pengganti perintah dasar dengan bahasa kita gunakan sehari-hari. Contoh di sini, saya ingin mengganti kata mkdir dengan kata buat. Ya, alias dengan script alias buat sama dengan mkdir. Nah, sekarang saya akan mengubah kata cd ya menjadi masuk misalnya. Lalu kita gunakan alias dengan perintah sebagai berikut. Alias spasi cd sama dengan masuk. Artinya, maaf terbalik, alias masuk sama dengan cd. Artinya, kata masuk ini bisa kita gunakan sebagai alias untuk cd atau change directory atau gantilah ya, ganti, karena change directory sama dengan ganti sama dengan cd. Lalu saya klik enter. Oke, selanjutnya kita lihat ada folder apa saja yang di home saya. Ketik perintah ls lalu di enter. Nah, di sini banyak sekali sebuah directory atau sebuah folder yang saya miliki. Misalkan saya ingin masuk ke foto dengan menggunakan kata ganti. Ganti spasi foto. Lalu saya enter. Nah, dengan menggunakan kata ganti, maka seolah-olah saya menggunakan perintah cd. Nah, ini adalah fungsi dari alias. Lalu saya ketik ganti. Saya enter. Maka posisi saya sedang berada di home. Nah, seolah-olah ganti ini kita aliaskan sebagai change directory atau sebagai cd. Selanjutnya, kalau kita sudah tidak ingin menggunakan kata ganti sebagai change directory, kita bisa menggunakan alias spasi ganti. Saya enter dan coba sekarang saya pakai kata ganti spasi foto. Saya enter, maka komennya tidak akan ketemu karena kata ganti ini sudah saya unalias, artinya sudah tidak digunakan lagi. Nah, itu adalah fungsi dari alias, yaitu sebagai pengganti perintah dasar tertentu. Nah, yang paling penting ada yang namanya perintah hak izin akses. Artinya apa? Kalian pernah membuka sebuah folder yang notabene folder itu harus menggunakan izin akses. Tidak bisa kita tambahkan, hanya bisa kita baca. Nah, inilah kelebihan dari Linux, di mana untuk perintah hak izin akses sangat ketat sekali, di mana dibagi menjadi 3. Ya, dibagi menjadi 3 dalam kepemilikannya. Ada user, owner, ya, atau owner berarti ini yang mempunyai file atau directory. Lalu adalah group, ya, group itu adalah sebuah kumpulan dari beberapa user yang disebut dengan grup. Lalu other bisa orang lain yang di luar dari grup ataupun di luar dari user.
Nah, ini adalah kepemilikan dari sebuah hak izin akses. Kita lihat di sini selanjutnya. Nah, untuk izin akses, kita memiliki sebuah istilah yaitu R, yaitu read, write, X, dan execute. Read artinya izin untuk membaca, write izin untuk menulis, execute izin untuk mengeksekusi sebuah file atau akses directory. Ini khusus untuk file, tapi RW ini bisa untuk file dan bisa untuk directory atau folder. Artinya, kalau kita hanya ingin user atau grup kita hanya bisa membaca membaca isi dari folder kita, maka folder itu keterangannya hanya R, tidak W, tidak X. Tetapi jika semua user diizinkan untuk membaca dan menulis, tetapi tidak boleh mengeksekusi file atau executable lainnya, maka cukup RW dan kita kosongkan untuk X-nya. Dan untuk melakukan perubahan hak akses, masing-masing hak akses memiliki sebuah nilai. R yaitu 4, W nilainya 2, X nilainya 1, min nilainya 0. Untuk melihat izin akses satu file, ketik perintah ls spasi min l. Ini contohnya ada min, rw min, r min min, r min min, 155 1094 Mei 11 2019. Nah, ini ada klarifikasinya ya atau pembagiannya, yaitu di sini ada perizinan akses antara owner atau user, group, dan other. Nah, ini untuk RW-min yang pertama itu masuk sebagai user. Lalu R-min-min yang kedua masuk sebagai group. Lalu R-min-min yang ketiga masuknya untuk other. Nah, ini selalu berurutan letaknya. Nah, nilainya R berapa? 4, W2. Jadi totalnya 6. Sedangkan untuk group hanya R, maka nilainya 4. Untuk other nilainya 4 karena dia hanya R. Nah, keterangannya untuk user dapat membaca dan menulis, sedangkan grup hanya bisa membaca, other hanya bisa membaca. Maka dapat nilai gabungan yaitu 6, 4, 4. Nah, ini adalah rumus supaya si user hanya bisa membaca dan menulis, dari grup hanya bisa membaca, other hanya bisa membaca, maka nilai yang dimasukkan adalah 6, 4, 4. Coba kita praktekkan langsung. Di sini cd, pastikan kalian masuk ke dalam directory atau sebuah folder yang di dalamnya terdapat sebuah file. Misalkan dokumen ls. Nah, di sini saya punya sebuah file catatan dan new catatan. Untuk melihat izin akses, perintahnya yaitu ls spasi min l. Enter. Nah, lihat di sini ada file catatan dan new catatan. Dimana kalau kita lihat rumus, ini ada rw-min, yang ini untuk user, rw-min yang kedua untuk grup, r-min-min untuk other. Berarti saya sebagai pemilik file hanya bisa membaca dan menulis, grup saya juga hanya bisa membaca dan menulis, lalu yang lain di luar dari grup dan saya hanya bisa membaca atau melihat catatan saja. Nah, selanjutnya kita akan coba mengubah file ini menjadi perintahnya misalkan user atau saya hanya bisa membaca. Semuanya kita buat sebagai hanya bisa membaca. Ingat, semuanya kita buat hanya bisa membaca untuk file catatan. Ya, sebelumnya kita lihat dulu perintah cat spasi catatan. Nah, di sini ada isinya baris 1, baris 2, baris 3. Coba saya tambahkan cat baris 4. Oke, cat lebih besar catatan.
enter, kita isi baris 4, enter, Ctrl D. Kita lihat dulu isinya, cat spasi catatan. Nah, ternyata di sini saya bisa menambahkan. Karena apa? Hak akses saya masih rwmin, artinya saya bisa membaca dan bisa menulis. Coba seandainya kita ubah hanya bisa membaca untuk user, untuk group, dan juga untuk other. Nah, maka perintah yang digunakan dengan perintah chmod. Chmod spasi nilai spasi nama file. Berapakah nama file, berapakah nilainya ketika user hanya bisa membaca, group hanya bisa membaca, other hanya bisa membaca. R berapa nilainya? 4. Group berapa? R 4. Other juga R nilainya 4. Berarti nanti kita akan membuat nilai 444. Lalu kita bikin chmod spasi 4 untuk user, nilai 4 untuk grup, nilai 4 untuk other, spasi catatan. Lalu kita ls spasi min l. Nah, lihat di sini ada perubahan. Bisa kalian lihat awalnya rwmin sekarang jadi rmin dan juga rmin. Sekarang saya akan coba menambahkan catatan dengan skrip baris kelima. Cat catatan. Nah, lihat permission denied, gagal. Artinya saya tidak diizinkan untuk menulis sebuah skrip karena saya hanya bisa melihat cat catatan. Nah, inilah fungsi dari hak akses. Lalu bagaimana kita kembalikan ke rwmin R lagi? Ingat berapa nilainya untuk chmod? Untuk user rwmin R berapa? 4, W 2, min 0, 4 tambah 2, 6. Lalu untuk grup R4, W 2, min 0, 4 tambah 2, 6 juga. Sedangkan untuk other hanya R, yaitu bernilai 4. Berarti untuk nilai yang dimasukkan adalah 664 spasi catatan. Enter, lalu ls spasi min l. Sudah berubah hak aksesnya menjadi rwmin. Sekarang kita tambahkan cat lebih besar, catatan. Lihat, sudah bisa baris 5. Enter, Ctrl D. Lalu cat, kita lihat catatan. Lihat, saya sudah bisa menambahkan karena izin akses saya sudah berubah. Nah, untuk hak izin akses tidak hanya bisa kita terapkan pada file, tapi juga bisa kita terapkan pada folder. Ya, misalkan kita keluar dulu CD. Nah, kita ls spasi min l. Nah, lihat di sini ada D, menandakan dia adalah sebuah directory, bukan minus lagi, ya. Berarti sini D rwx r min, ya, r min x. Berarti di sini dijelaskan user bisa membaca, ya, bisa menulis dan bisa mengexecute. Other juga. Nah, misalkan dari foto. Untuk foto mau kita hidden. Artinya untuk other tidak bisa melihat sama sekali, atau grup yang lain tidak bisa melihat sama sekali. Maka kita bisa bikin chmod. Untuk user 6, artinya kita sendiri bisa melihat, bisa membaca, ataupun bisa mengeksekusi. Sementara orang lain kita bikin tidak bisa ngapa-ngapain. Spasi, misalkan foto. Oke, lalu ls spasi min l. Lihat di foto, ya, hanya kita saja yang bisa mengeksekusi folder foto.
tetapi yang lainnya tidak akan bisa melihat folder foto, baik grup maupun bagi yang di luar dari grup. Nah, Pak, ini kok kenapa bisa dilihat? Ya, karena saya sendiri diberi akses R dan W. Nah, tentu hak akses ini sangat sering sekali banyak dijumpai ketika kalian belajar sebuah Linux server. Misalkan kalian ingin mengupload sebuah file ke dalam sebuah folder, ternyata nggak bisa. Ya, bisa jadi lihat hak aksesnya, bisa kita ganti. Ya, ataupun bisa kita tutup langsung hak akses berupa folder www, artinya untuk upload sebuah web. Nanti kita harus hapus ya, atau kita blok agar orang lain tidak bisa mempastekan filenya ke sana. Nah, ini untuk hak akses ya. Dapat kita ubah sesuai dengan kemauan kita. Intinya di hak akses ada 3 pengguna, yaitu ada owner, kita sendiri, lalu ada grup orang lain yang masih satu kelompok dengan kita, other di luar dari grup dan juga dari kita. Nah, biasanya yang lebih kita jaga adalah untuk other file ini, agar kita bisa diakses oleh orang yang tidak kita kenal. Oke, selanjutnya perintah kompres. Dalam perintah kompres ya, kalau dikompres di Linux sama aja seperti rar. Ya, saya masuk dulu ke cd spasi dokumen ls. Nah, di sini sekarang saya akan mengkompres yang namanya catatan. Lihat di sini masih warna hitam normal karena bentuknya file. Untuk mengkompres kita bisa menggunakan dengan perintah gzip spasi catatan. Lalu kita ls, kita list. Nah, ternyata catatan ini sudah berwarna merah dan berextension .gz. Artinya dia sudah di rar gitu ya, atau sudah dipaketkan. Nah, kalau sudah di rar ini kita nggak bisa dengan menggunakan perintah cat catatan. Nah, ini nggak akan bisa untuk melihat isi ini. Ya, karena sudah terkompres atau sudah terar. Oleh sebab itu, untuk melihat dengan perintah zcat spasi catatan .gz. Nah, ingat sertakan extensionnya, baru kita bisa melihat dengan adanya ditambahkan z karena dia sudah di rar. Untuk mengekstraknya atau membukanya tinggal di gun zip spasi catatan, lalu saya ls, maka semuanya normal seperti biasa. Nah, ini fungsi untuk kompres. Lalu ada perintah link atau kaitan. Nah, di sini ada hard link, ada soft link. Nah, di hard link seperti ini ada perintah ln spasi file asli spasi file yang akan kita linkkan. Artinya prinsipnya sama aja seperti mengcopy ya dua file yang sama, tetapi mereka ini saling terkaitan. Di mana untuk link ini isi dari file asli akan berujuk ke file duplikatnya. Nah, sedangkan untuk hard link, jika file asli dihapus, maka file linknya tidak akan berpengaruh apa-apa. Ada lagi yang namanya soft link ya, ln ditambahkan dengan spasi min s, file asli dan file link. Nah, untuk soft link bedanya apa? Kalau soft link di file asli ada perubahan, maka di file linknya juga mengalami perubahan mengikuti bentuk si file asli. Artinya file link ini tidak konsisten, selalu mengikuti file aslinya. Sedangkan untuk hard link dia tetap berdiri sendiri. Contohnya seperti ini. Di sini saya punya catatan ya. Dan juga saya akan menggunakan yang namanya soft link. ln catatan spasi catatan. Maaf, ln min s dulu karena saya pakai soft. Catatan spasi catatan 2. Nah, saya akan membuat dengan nama file catatan 2 berdasarkan dari isi yang ada di dalam catatan. Saya ls. Nah, di sini ada warnanya warna hitam, warna hijau toska ya. Karena ini akan berujuk ke catatan. Nah, sekarang coba kita akan melihat isi dari
catatan 2. Cat spasi catatan 2. Isinya baris 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang coba di cat saya tambahkan, di catatan ini saya tambahkan baris 6. Cat catatan baris 6. Ctrl D. Lalu kita buka yang cat catatan 2. Nah, otomatis dia juga akan kesimpan barisan 6 karena masternya ditambahkan dengan barisan ke-6. Nah, itu perintah yang namanya link atau kaitan. Nah, selanjutnya ada lagi editor V. Sebenarnya untuk membuat sebuah file ada perintah cat, ada perintah yang namanya echo, lalu ada lagi yang menggunakan editor V. Sama-sama untuk membuat sebuah file. Bedanya kalau V seperti tampilannya, V misalkan V dokumen V spasi dokumen V. Nah, sepertinya ini dia langsung membuka lembar baru gitu kan, seolah-olah kita itu berada di dalam lembaran si dokumen editor V ini. Sama kita bisa menulis seperti ini. Saya menulis 1 enter, 2 enter, 3 enter, 4 enter, 5 enter. Nah, di sini ada yang namanya sebuah pengeditan ya. Ada perintah-perintah. Nah, gimana cara memasukkan perintah ini? Perhatikan di sini. Ada insert. Kalau kalian tekan tombol escape, maka dia hilang. Lalu kalian tidak akan bisa menulis. Artinya di lock atau dikunci. Ketika kalian menekan tombol insert, maka dia akan muncul lagi. Sebentar. Nah, muncul lagi. Insert. Lalu saya escape, kosong. Lalu saya insert, muncul lagi, baru kalian bisa ngetik lagi. Nah, untuk perintah-perintah ini, silakan kalian baca dan kalian coba apa sih fungsinya. Misalkan O kecil digunakan untuk membuka baris baru dan menyisihkan tabs di bawah pointer. Nah, ini ada pointer di sini. Ada pointer, sekarang saya escape, perhatikan. Escape, nah dia kosong, lalu O kecil. Nah, pointernya akan pindah ke bawah. Gitu ya, karena kita menggunakan perintah pengeditan teks. Ya, dan selanjutnya bisa kalian coba satu persatu. Nah, ini juga ya bisa kalian gunakan atau kalian pelajari satu-satu. Kalau saya gunakan semua bisa panjang durasi. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya cara mengubah password root maupun user. Nah, kira-kira bagaimana cara nyimpannya dulu ya? Cara nyimpannya dulu yaitu escape ya sampai dia kosong, titik 2 W key enter. Nah, ls. Nah, samakan dokumen V dengan cat, sama-sama membuat dokumen. Nah, sekarang cara mengubah sebuah password. Misalkan di sini saya ingin mengubah password root maupun user. Pertama kalian harus reboot dulu, yaitu masuk ke sistem, lalu shutdown, lalu kalian restart. Nah, ini cara untuk mengganti sebuah password baik untuk user maupun untuk root, bebas. Ya, tinggal nanti kita sebut saja. Nah, pastikan tunggu dulu sampai masuk ke booting. Nah, seperti ini. Masuk, nah tekan sembarang tombol sampai muncul seperti ini. Lalu kita tekan tombol E. Nah, muncul seperti ini, pilih yang tulisannya paling panjang. Lalu kita pilih E. Nah, seperti ini. Kita tambahkan di sini spasi kata single. Ya, lalu kita B untuk booting ulang atau tekan tombol B. Single, enter, oke.
lalu kita tekan tombol B untuk kembali reboot atau ngebooting. Oke, pastikan dia sudah berada di root at Garuda. Pointernya nggak bisa saya gerakan karena di sini nggak ada pointer. Root at Garuda. Misalkan kalau kalian ingin mengganti password root, berarti PASSWD spasi root. Kalau kalian ingin mengganti root. Kalau kalian ingin mengganti user, misalkan Fauji, seperti ini. Tergantung kalian mau ganti password apa. Di sini saya mau mengganti password untuk Fauzi. Nah, ini tulis passwordnya yang baru. Tidak terlihat seperti biasa. Saya enter lagi. Oke. Di sini password baru sudah saya buat untuk user Fauzi, bisa dilakukan untuk user maupun sebagai root. Pak, gimana cara balikinnya? Kita ketik reboot. Enter. Oke, itulah cara mengubah password untuk root maupun user. Sekian materi pertemuan ketiga. Ya, semoga bisa dipahami dan bisa dimengerti. Silakan kalian coba untuk editor V-nya bisa dicoba satu persatu dan kalian bisa menyimpulkan sendiri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.